Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dhani. Di sini saya akan menjawab pertanyaan untuk tugas ujian akhir semester. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember 2021. Pertanyaan yang pertama, mengapa kalian sebagai mahasiswa Exyar perlu belajar PKN? Menurut saya, mata kuliah pendidikan Pancasila memiliki peran penting dan berguna untuk mahasiswa di perguruan tinggi. Pendidikan Pancasila atau kewarganegaraan haruslah kita pelajari dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita dapat mengetahui dan mengerti tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bersama pendidikan agama dan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila berperan penting dalam pembentukan moral, adab, perilaku, dan kepribadian yang sehat dan berjiwa nasionalisme. Pancasila adalah sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Sebab itu, seluruh tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia menggunakan Pancasila sebagai dasar moral atau norma dan sebagai tolak ukur baik buruk dan benar salahnya sikap, perubahan dan tingkah laku sebagai bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, jelaskan harmoni kewajiban dan hak warga negara dan negara, sertakan contoh yang terkait ekonomi syariah. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H Ayat 3 menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang mendukung pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Kemudian pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan kemanusiaan. Pelaksanaan kedua pasal tersebut dapat memenuhi amanat pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan pasal 34 ayat 1 berbunyi, fakir, miskin, dan anak terlantar dipelihara negara. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan hak dan kewajiban negara dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat yaitu 1. Membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau rendah. 2. Negara menjamin kesejahteraan masyarakat yang tidak mampu. 3. Menyediakan fasilitas dan pelayanan publik yang layak untuk warga negara. 4. Menyediakan pekerjaan yang layak bagi warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dalam bidang perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat, yaitu yang pertama, mendapat kehidupan yang layak. 2. Mendapatkan jaminan dan perlindungan dari negara sebagai manusia yang bermartabat. Yang ketiga, memperoleh fasilitas dan pelayanan sosial dari negara untuk menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Yang keempat, memperoleh pekerjaan yang layak. Pertanyaan yang ketiga, apa yang kalian ketahui tentang ketahanan nasional dan bela negara? Ketahanan nasional menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional harus dibina serta dikembangkan secara terus-menerus agar kehidupan masyarakat semakin terjamin. Ancaman terhadap ketahanan nasional pasti akan datang, menghampiri dan selalu berubah. Ancaman itu tidak harus dalam bentuk agresi militer dari negara lain, tetapi juga bisa berbentuk bencana alam, konflik antar etnis atau agama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Maka dari itu, sangat penting untuk terus memahami konsep ketahanan nasional, membina dan mengembangkannya dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Jadi, apa yang dimaksud dengan ketahanan nasional?
Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisikan keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi serta mengatasi segala bentuk ancaman, gangguan ataupun hambatan dari dalam maupun luar negeri. Sedangkan bela negara adalah sikap, tekad, dan juga perilaku warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur serta terpadu dan juga dijiwai oleh kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa. Dasar hukum mengenai bela negara terdapat dalam isi Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan nomor 4. Bagaimana kalian menjelaskan bahwa wawasan Nusantara menjadi hal penting dalam disiplin ilmu ekonomi syariah? Wawasan Nusantara berasal dari kata wawasan dan Nusantara. Wawasan berasal dari kata wawas yang berasal dari bahasa Jawa yang berarti pandangan atau tinjauan atau penglihatan indrawi. Selanjutnya kata mawas yang berarti memandang, meninjau atau melihat. Adapun pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap rakyat, bangsa, dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang meliputi darat, laut, dan udara di atasnya sebagai satu kesatuan politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan berarti pula cara pandang, cara melihat. Adanya pandangan mengenai wawasan Nusantara tentu bukan tanpa maksud dan tujuan. Penting untuk mengetahui dan memahami apa saja tujuan serta fungsi wawasan Nusantara bagi Indonesia. Fungsi wawasan Nusantara secara umum ialah berperan sebagai pedoman, motivasi, dorongan, dan rambu-rambu dalam memastikan semua kebijaksanaan, ketentuan, tindakan, serta perbuatan. Hal tersebut berguna untuk penyelenggaraan negara, baik di pusat, daerah, atau bagi semua rakyat Indonesia dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, serta bernegara. Tak hanya itu, wawasan Nusantara juga berfungsi untuk membentuk dan membina persatuan kesatuan bangsa negara Indonesia. Baik, sekian jawaban pertanyaan dari UAS PKN dari saya. Kalau ada salah kata, mohon dimaklumi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.